Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Rina Destar Fitri dan ada rekan saya Ibnu Syukron, Nurul Ikhwan Desrifanur, dan Triana Sofianilda. Nah, kami akan menjelaskan mengenai instrumen GSA, BET, dan TIM. Yang pertama ada GSA atau Gas Absorption Analyzer. GSA merupakan suatu metode pengukuran fisik terhadap suatu material yang meliputi luas permukaan, volume pori, jari-jari pori, dan distribusi pori yang bertujuan untuk karakterisasi suatu bahan material. Syarat material yang dapat dikarakterisasi dengan GSA adalah padatan berpori. Contohnya antara lain material karbon, pengemban katalis, material organik, zeolit, alumina, lumpur, silika, keramik, semen, paper, serbuk logam, tulang, dan lain-lain. Hasil karakterisasi yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, industri, dan sebagainya. Sebagai contoh, karbon aktif merupakan bahan material yang sering digunakan sebagai absorben. Karakterisasi penyerapan karbon aktif tersebut, seperti daya serap, absorbat yang dapat diserap, dan sebagainya, dapat dipelajari setelah mengetahui luas pori, volume pori, jari-jari pori, dan distribusi porinya. Bahkan dengan data-data tersebut dapat pula dilakukan modifikasi terhadap karbon aktif untuk meningkatkan kemampuan penyerapannya. Prinsip kerja pada GSA menggunakan mekanisme absorpsi gas pada permukaan suatu bahan padat pada berbagai tekanan dan suhu yang konstan. Gas yang biasa digunakan adalah helium untuk mikropori, nitrogen untuk mesopori, atau argon untuk makropori. Saat analisis, GSH hanya mengukur volume gas yang diserap oleh pori atau permukaan padatan pada kondisi isoterm tersebut. Volume gas yang diperoleh pada berbagai tekanan tersebut diplot pada grafik volume gas, Ts tekanan relatif, P per P0. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah menggunakan berbagai pilihan teori dan model perhitungan yang dikembangkan para peneliti untuk mengubahnya menjadi data luas permukaan, volume pori, jari-jari pori, dan sebagainya. Misalnya untuk menghitung luas permukaan padatan dapat digunakan BET teori, Langmuir teori, metode T-plot, dan lain sebagainya. Berikut adalah preparasi sampel pada GSA. Alat ini terdiri dari dua bagian utama yaitu degasser dan analyzer. Degasser berfungsi untuk memberikan perlakuan awal pada padatan sebelum dianalisa, yaitu menghilangkan zat-zat pengotor seperti air, mineral, dan zat volatil lainnya yang masih menempel atau terperangkap pada pori atau permukaan padatan tersebut. Fungsi ini disebut sebagai proses degassing. Proses degassing dilakukan dengan cara memanaskan bahan uji dalam sampel yang dihubungkan dengan pot degas menggunakan mantel pemanas. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kondisi flow atau kondisi vakum. Pada kondisi flow, gas dialirkan ke dalam sampel sel, sehingga dapat mendesak zat-zat pengotor yang ada. Adapun pada kondisi vakum, dilakukan dengan cara mengurangi tekanan sehingga bahan-bahan pengotor yang ada dapat terlepas. Kondisi vakum jarang dipakai apabila bahan uji terlalu ringan untuk mencegah terjadinya elutriasi dan tersedotnya partikel padatan masuk ke alat yang dapat merusak alat. Untuk sampel yang sangat ringan, selain dapat dipeletkan terlebih dahulu, dapat pula dengan cara memakai sampel sel yang sesuai. Beberapa jenis sampel sel disajikan pada gambar di bawah ini. Sampel sel yang memiliki tempat sampel besar biasanya dipakai untuk serbuk, sedangkan yang kecil untuk pelet atau serbuk yang tidak mudah melayang. Berikut adalah proses analisis GSA. Proses analisis dengan GSA dilakukan pada kondisi isoterm, yaitu pada berbagai variasi tekanan dan suhu konstan. Variasi tekanan di setup relatif terhadap tekanan standar, yaitu P per P0 melalui komputer kontrol sebelum proses analisa dimulai.
Besarnya P per 0 berkisar antara 0,05 hingga 0,995. Sampel sel yang berisi bahan uji yang akan dianalisis atau yang telah didegasing dihubungkan dengan pot gas pada alat analyzer GSA. Nitrogen cair pada suhu 77,035 dihubungkan dengan pot gas pada alat analyzer GSA. Nitrogen pada suhu 77,035 K jika menggunakan gas N2 dituangkan ke dalam termostat yang secara otomatis akan meredam sampel sel, sehingga proses analisa akan berlangsung pada suhu konstan, yaitu 77,035 K. Pada saat proses analisa berlangsung, gas nitrogen akan dialirkan melalui port gas ke dalam tabung sampel sesuai dengan tekanan yang telah di-setup sebelumnya. Semakin tinggi tekanannya, maka semakin banyak pula gas nitrogen yang akan diabsorpsi oleh padatan. Hubungan keduanya akan diplot secara otomatis oleh software pada komputer sebagai grafik V versus VS P per 0. Berikut adalah analisis data GSA. Gambar 3 yaitu contoh grafik yang diperoleh dengan analisis GSA memperlihatkan volume gas absorbat yang diabsorpsi pada variasi P per 0 atau warna merah atau garis bawah. Data dari grafik tersebut dapat diolah secara manual untuk menentukan luas permukaan, volume pori, distribusi pori, jari-jari pori, porosity, dan lain-lain suatu material. Namun saat ini semua instrumen GSA telah dilengkapi software yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Adapun garis biru adalah banyaknya gas nitrogen yang diabsorpsi pada variasi P per P0. Data ini tidak dipakai untuk analisa data, hanya untuk kepentingan karakterisasi material, atau dapat dipelajari pada kuliah kimia permukaan. Selanjutnya BET. Metode BET pertama kali ditemukan oleh Stephen Breuner, Paul Hoch-Edman, dan Edward Teller pada tahun 1938. Metode BET ini digunakan untuk permukaan yang datar, tidak ada lekukan, dan tidak ada batas dalam setiap lapisan yang dapat digunakan dalam menjelaskan secara luas permukaan. Metode ini digunakan berdasarkan asumsi bahwa setiap permukaan memiliki tingkat energi yang homogen. Energi absorpsi tidak mengalami perubahan dengan adanya absorpsi di lapisan yang sama, dan tidak ada interaksi selama molekul terabsorpsi. BET sering juga disebut SAA atau Surface Area Analysis. Surface Area Analyzer atau SSA merupakan salah satu alat utama dalam karakterisasi material. Alat ini bekerja untuk menentukan luas permukaan material, distribusi pori dari material, dan isoterm absorpsi suatu gas pada suatu bahan. Absorpsi adalah gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada permukaan zat lain sebagai akibat dari ketidakjenuhan gaya-gaya pada permukaan zat tersebut. Prinsip kerja alat ini menggunakan mekanisme absorpsi gas. Pada umumnya, nitrogen, argon, dan helium pada permukaan suatu bahan padat yang akan dikarakterisasi pada suhu konstan, biasanya suhu didih dari gas tersebut. Alat tersebut mengukur jumlah zat yang dapat diabsorb oleh suatu permukaan padatan pada tekanan dan suhu tertentu. Alat ini hanya memerlukan sampel dalam jumlah yang kecil, umumnya berkisar 0,01 sampai 0,1 gram. Persiapan utama dari sampel sebelum dianalisis adalah dengan menghilangkan gas-gas yang terserap. Alat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu degasser atau analyzer. Degasser berfungsi untuk memberikan perlakuan awal pada bahan uji sebelum dianalisa. Fungsinya adalah untuk menghilangkan gas-gas yang terserap pada permukaan padatan dengan cara memanaskan dalam kondisi vakum. Biasanya degassing dilakukan selama 2 jam dengan suhu berkisar antara 200 sampai 300 derajat Celcius tergantung dari karakteristik bahan uji. Pada bidang nanomaterial, BET dapat digunakan untuk mengukur ukuran pori dan luas permukaan. Luas permukaan merupakan luas yang ditempati suatu molekul adsorbat atau zat larut yang merupakan fungsi
langsung dari luas permukaan sampel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa luas permukaan merupakan jumlah pori di setiap satuan luas dari sampel dan luas permukaan spesifiknya merupakan luas permukaan per gram. Luas permukaan dipengaruhi oleh ukuran partikel atau pori, bentuk pori, dan susunan pori dalam partikel. Selanjutnya TEM atau Transmission Electron Microscopy. TEM merupakan teknik mikroskopi di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis dan berinteraksi dengan spesimen yang dilewati. Gambar terbentuk dari interaksi elektron yang ditransmisikan melalui spesimen. Gambar diperbesar dan difokuskan ke perangkat visual, seperti layar, flow screen, atau yang dideteksi oleh sensor seperti kamera CCD. Berikut ini adalah gambar pertama, yaitu satu set peralatan TEM. Pada gambar kedua itu adalah prinsip kerja bagian-bagian dari TEM. Prinsip kerja dari TEM secara singkat adalah sinar elektron mengimunisasi spesimen dan menghasilkan sebuah gambar di atas layar fosfor. Gambar dilihat sebagai sebuah proyeksi dari spesimen. Adapun prinsip kerja dari bagian-bagian TEM adalah sebagian berikut ditransmisikan melalui spesimen, gambar diperbesarkan dan difokuskan ke perangkat visual seperti layar flow screen atau yang dideteksi oleh sensor seperti kamera CCD. Bagian berikut adalah elektron Strauss, yaitu menghasilkan elektron monokromatik. Yang kedua, kondensor ions memfokuskan berkas elektron. Kondensor aperture mengurangi intensitas sinar dengan menyaring elektron dari beam. Objective lens memfokuskan berkas. Objective aperture meningkatkan kontras dengan menghalangi afraksi elektron. Projector lens memperbesar gambar. Screen melihat hasil gambar. Gambar berikut adalah gambar hasil dari aplikasi TEM. Aplikasi utama TEM adalah sebagai berikut: analisis mikrostruktur, identifikasi di defek, analisis interfasa struktur kristal, tatanan atom pada kristal, serta analisis elemen skala nanometer. Berikut ini adalah kelebihan dari TEM dan kekurangan TEM. Yang pertama, kelebihan TEM menawarkan pembesaran yang paling kuat hingga dari 1 juta kali pembesaran. TEM dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang ilmiah, pendidikan, dan industri yang berbeda. TEM memberikan informasi tentang elemen dan struktur majemuk dengan gambar berkualitas tinggi dan detail. TEM mampu menghasilkan informasi tentang fitur permukaan, bentuk, ukuran, dan visual. Berikut ini kekurangan dari TEM. Yang pertama, persiapan sampel untuk TEM umumnya memerlukan lebih banyak daripada kebanyakan teknik karakteristik lainnya. Yang kedua, banyaknya material memerlukan persiapan sampel yang rumit untuk menghasilkan sebuah sampel yang cukup tipis agar elektron dapat menembus sampel. Yang ketiga, struktur sampel juga mungkin berubah selama proses persiapan. Juga bidang padang relatif kecil, meningkatkan kemungkinan bahwa daerah dianalisis mungkin tidak dapat mewakili dari seluruh sampel. Adapun potensi pula sampel rusak oleh berkas elektron. Sekian dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.